masyarakat atau kalian tuh lebih suka handphone gaming, HP yang punya performa gahar, performa kuat, gede, atau handphone yang punya kamera bagus? Kalau secara pribadi sih pengennya dua-duanya ya. Oke. Kamera bagus, kemudian performa juga gahar. Lagi seneng main sosmed. Oke. Jadi mungkin untuk saat ini butuh produk yang kameranya agak lumayan lah. Hey tech people, balik lagi sama gua Ari di The Reviewers ID. Nah sama kayak yang kemarin, kita nih mau ngelanjutin di episode selanjutnya di debat review ya. Nah, cuma sebelum kita masuk ke pembahasan, sebenarnya gue mau ngasih tahu dulu nih teman-teman, gue nih baru dapat jaket dari Forum Wartawan Teknologi, Forward, featuring sama Bakti Kominfo tuh. Jaketnya windbreaker gini, keren sih. Bunyi lagi masuk ke ini ya, masuk ke mic, kedengeran nih suaranya. Saking kerennya gitu. Wah, bisa memecah angin ya. Oh bener, windbreaker kan. Jadi ya beberapa waktu terakhir tuh gue tuh agak penasaran karena di Indonesia tuh meluncur sebuah smartphone gaming baru ya. Jadi beberapa waktu yang lalu Asus meluncurkan seri ROG Phone 7, itu HP gaming terbarunya Asus ya kan. Nah di hari yang sama Realme juga meluncurkan HP mid-range-nya mereka, namanya Realme 11 Pro Plus 5G, dan juga ada yang Pro-nya juga yang nggak pakai Plus. Si Realme 11 series ini menghadirkan kemampuan kamera yang keren banget gitu loh. Bahkan yang seri Plus-nya itu punya resolusi 200 megapiksel gitu. Nah, ini jadi pertanyaan buat gue sebenarnya, dan mungkin juga buat teman-teman yang lain ya. Kira-kira tuh masyarakat atau kalian tuh lebih suka handphone gaming, HP yang punya performa gahar, performa kuat, gede, atau handphone yang punya kamera bagus gitu. Nah, untuk ngejawab pertanyaan ini, gue ini gak sendirian. Kayak biasa, tadi kan ada suara-suara masuk tuh minta dikenalin. Nah, sekarang gue kenalin nih. Gue lagi sama Mas Desmal. Halo semuanya. Dari Mobi Tekno. Dan orang yang minta dikenalin banget nih, Mas Hari Fitrajaya dari Reviewers. Ayo, Halo. sekarang lu kenalan lu. Ya udah kan minta kenalin sama lo. Ya, Hari Fitrajaya ini seorang yang keren banget lah udah. Pokoknya kalian kalau mau tahu tentang Hari Fitrajaya, cek aja Reviewers. Gimana menurut kalian tuh lebih suka HP yang punya performa bagus atau yang punya kamera bagus sih sebenarnya? Siapa dulu nih, Ri? Boleh ya, salah terserah lah lu pada mau nyawa. Oke. Gua Yang dulu kali ya. lebih itu dulu. Yang lebih apa? Uzur. Oke, ini dari gua nih, Ri ya. Siap. Kalau secara pribadi sih pengennya dua-duanya ya. Oke. Kamera bagus, kemudian performa juga gahar. Oke. Itu udah perfect banget kan. Bener. Cuma Tapi kan lu nggak bisa pilih dua-duanya. apalagi lu budgetnya ada batasan nih, masih Ada seberapa batasan. nih? Kata Lu lu punya batasan. budget, kecuali lu budgetnya unlimited nih. Beli yang flagship sekalian biasanya dapat dua-duanya kan. Betul. Tapi kalau gua harus memilih untuk saat ini ya gua lebih ke performa dulu sih. Oke. Karena kan lumayan tuh buat nunjang kerjaan, buat nunjang aktivitas. Kadang kita butuh processing yang lebih kenceng. Ini kalau menurut pribadi gua, kadang kalau kamera bagus tapi pas loading lama juga gangguan sih menurut gua, agak mengganggu ya. Oke. Itu di gua nggak tahu kalau sebelah gua nih. Kalau menurut Bapak Harfit gimana, Pak? Lagi-lagi ya, kalau gua sekarang kan lagi seneng bikin konten ya. Asik. Banyak konten udah Habis banyak dari dong. Bali ya, konten sinematik banyak ya. Gila. Bukan sinematik juga, cuman emang lagi seneng main sosmed. Oke. Jadi mungkin untuk saat ini butuh produk yang kameranya agak lumayan lah. Oke. Jadi lu dulu lebih mengedepankan kamera ya sebenarnya ya. Tapi anyway, kalian tuh sekarang pakai handphone apa sih? Pakai HP gaming ya pasti Mas Desmal. Oh enggak. Oh, enggak. Belum handphone game. Karena gue juga main game jarang-jarang, malah gue masih gaming itu masih PC base ya. Oke, Gue masih gitu. di rumah tuh PC yang masih gue pakai. Makanya gue handphone lebih ke performa ya. Betul. Gaming gue ada di rumah juga. Kamera ya sosok karena gue
ada tim lah yang bikin konten lah ya. Jadi Iya bos, kalau bos wah, bebas ya. enggak juga sih. Cuma ada kerjaan yang kadang butuh handphone. Gue sekarang pakai brand, sebutin kan namanya ya. Sebutin. Samsung Z Flip 4. Oh iya, handphone lipat ya. Itu kan gila. performanya lumayan tinggi ya, walaupun kameranya tidak sebagus yang seri S. Betul, gitu betul. kan. Tapi sehari-hari gue udah cukup puas. Ya ditambah seperti yang pernah gue ceritain di episode sebelumnya, praktis buat dibawa kemana-mana sih. Bener. Oh jadi lu tuh performa tuh bukan sekedar untuk main game aja ya, tapi lebih kepada performa untuk semuanya, untuk multitasking, untuk kerja. Iya, jadi misalkan lu kan kalau misalkan apalagi pada saat ya sekarang mungkin udah nggak ada batasan untuk aktivitas ya, dimana acara tuh udah di offline ya. Dulu kan online, kadang kita di jalan mesti Zoom atau mesti meeting online, itu semua harus tercakup di sisi performa. Gue nggak mau misalkan lagi kerja terus nge-lag atau mau kirim file gitu ya lamanya minta ampun, atau processing ya sedikit ngedit juga ada, cuma muternya kelamaan gitu, gue juga males. Oke. Kalau lu Pit gimana? Lu pakai handphone apa sekarang? Oppo Reno jadul Oppo Reno jadul tuh Jadul tuh apa ya? Jadul tuh banyak. Jadul tuh banyak tuh. yang generasi pertama tuh. Reno 10 times zoom, Enggak, yang benar-benar Oppo Reno. Reno 2, Reno banget. Reno aja. Reno generasi pertama. Reno aja. Oh itu kan yang ini hiu ya. Yang apa kameranya? Iya. Nah, itu unik sih. Menurut gue desainnya unik karena kameranya muncul. Sama satu lagi. Oh ada dua. Iya dong. Sultan mah bebas. Bukan Sultan juga kali. Cuman ya maksudnya emang butuh dua sih. Butuh dua tuh, yang satu buat ya itu tadi bikin konten, buat nyimpen hasil videonya tuh kan butuh storage-nya yang gede tuh. Nah kalau yang satu lagi emang buat kebutuhan macem-macem. Jadi di situ data kekumpul semua, WA macem-macem. Tapi lebih ke ngandelin kameranya ya. Iya, ngandelin kameranya. Nah yang satu lagi ini kan pakainya kebetulan S22 Plus tuh. Oh, oke. Jadi agak gede lah. Storage-nya bagus, lumayan. storage-nya gede. Dan kita bisa bikin kayak hasil videonya yang 4K gitu kan, sekali bikin cuman berapa menit aja tuh udah gede banget kan kebutuhannya gitu. Nah itu aja sih. Itu dulu bukan itu aja. Nah, ini sebenarnya pertanyaan gue tadi nyangkut sih, maksudnya. Kenapa sih Mas? Ini lebih ke lu ya sebenarnya. Kenapa sih lu tuh lebih butuh performa? Tadi sebenarnya sih udah sempat lo singgung tuh. Tapi mungkin bisa dielaborasi lagi kali Mas. Jadi gini, kadang kan kita di zaman digital kayak gini kan lu nggak mesti setiap saat ngakses laptop, Betul. PC, Betul. apalagi mobile gitu kan. Kalau handphone lu nanggung, yang sehari-hari lu keliaran di jalan, ngukur jalan gitu kan, kayaknya menurut gua pribadi Kurang sih ya? kurang puas kurang ya. Apalagi tiba-tiba di telepon nih mesti dikirim nih filenya kayak gini-gini, atau mesti dikerjain nih sedikitnya. Gua poles dikit tapi lama, bahkan tiba-tiba misalkan nggak nge-processing malah nge-lag. Betul. Lu kan pasti Bete juga ya. bete, kesel, jangan sampai handphone lu dibanting gitu kan. Nah, itu sih gua lebih ke situ ya. Makanya bagi gua prosesor juga penting, ditambah kapasitas RAM juga harus gede kan. Karena processing kan harus ditunjang RAM yang gede, jangan sampai bottleneck gitu kan. Betul. Teknologi kayak mungkin kayak apa yang duplikasi RAM yang dia memanfaatkan RAM expansion storage gitu-gitu. expansion tuh menurut gue juga penting juga ya. Berguna juga tuh. Itu bukan cuma gimmick ya. Selain storage-nya juga harus gede karena dia pakai storage yang tersisa kan. Ditambah lagi kalau storage-nya besar juga kan, file segede apapun bisa ditampung ya. Ya kan. Ya begini aja lah kasus podcast kita sebelumnya. Oke, yang storage-nya gede banget. Storage-nya gede banget Iya, gitu. 4K. Gua mainin di jalan kan. Iya, Gua benar. mainin di jalan itu kalau handphone nanggung mungkin bisa butuh 2 jam kali ya. Betul. Itu sih, Ri. Kalau lu gimana, Pit? Ngomongin apanya nih? Iya, lu kenapa butuh kamera gitu loh? Ngomongin apa? Nyimak makanya. Enggak, maksudnya Nggak ngantuk kan, Bid ya? kalau gua kan tadi lebih pilih lebih prefer kamera daripada performa ya. Jadi ya mungkin kalau gua karena kebutuhannya kamera, sebenarnya untuk smartphone kamera itu
sebenarnya harus disupport prosesor yang bagus juga sih sebenarnya supaya hasilnya lebih maksimal ya. Cuman kan di pasaran sekarang ada banyak nih chipset kelas menengah yang bisa di-combine sama sensor-sensor yang udah cukup powerful tuh. Kayak ada berapa produk nih yang kemarin baru keluar yang mana tuh? oke lah sensor kelas menengah tapi dia pakai kamera yang sensornya sampai 200 megapiksel. Maksudnya gimana tuh? Handphone kelas menengah tapi sensor bagus gitu kali. Oke. Ya, chipsetnya kan kelas menengah tuh ada minimal Handphone apa sih? apa ya? Gak apa sebutannya. Ada ya Realme 11 Pro Plus. Oh iya, yang kemarin yang tadi gue mesti Bener-bener itu kan chipsetnya kelas menengah lah. Cuman karena dia bisa di-combine sama sensor yang udah cukup bagus sensor kamera ya, jadi pas dicoba ya emang hasilnya oke gitu loh. Dan resolusi yang sampai segitu detail dan saat kita zoom tuh nggak pecah. Jadi lebih enak ya lo dalam bikin konten tuh lebih leluasa gitu deh. Dan itu biasanya kalau di gua nih nyambungnya nanti ke storage. Jadi minimal si handphone yang kameranya bagus itu harus punya storage Ya ini juga karena untuk menyimpan file-file high definition. ya Masuk akal sih. Tapi gini, sedikit ngomongin soal Realme 11 Pro Plus ya, 5G ya, karena gue cukup tahu karena gue cukup make gitu ya kan ini barang. Gue tuh sempet bikin beberapa kali video sinematik pakai itu handphone gitu loh, dan so far dia cukup stabil sih karena sinematik kan nggak kayak video action yang mana lo harus banyak moving gitu. Sinematik kan lebih detail up and down gitu loh, dan ya dia cukup enak. Terus juga 4K-nya kepake kalau di gua gitu karena gua nggak butuh FPS yang tinggi. Oh iya, gue jadi inget juga. Jadi kalau kamera bagus di gue itu sebenarnya untuk saat ini ya harus bagus buat foto sama video. Oh ya, dan kebanyakan beberapa handphone saat ini ya bukan handphone ya, maksudnya ya ada beberapa handphone yang rilis standar fotonya bagus, videonya jelek. Ada yang videonya bagus, hasil fotonya kurang memuaskan. Kalau bisa dua-duanya oke tuh lebih bagus lagi gitu loh. Siap. Minimal kalau gue sih lebih kalau untuk video misalnya di voice-nya lah. Ada voice-nya jadi biar nggak doyan ambil ya. Oke. Nah, tapi jadi kalau misalnya balik ke performa nih Mas, sebenarnya kan kayak tadi lo bilang kan, lo tuh kalau main game sebenarnya lebih nyaman di PC atau enggak di konsol gitu ya. Nah cuma untuk handphone performance itu apa sih Mas yang lo cari dari handphone performance itu, dari handphone yang chipsetnya gede banget gitu? Ya, kayak itu tadi balik lagi untuk kelancaran aktivitas gua untuk kayak ngerjain sesuatu yang butuh kayak mungkin yang ngambil ada temen gue yang ngambil gambarnya, tetapi gue yang edit gitu kan. Jadi belum edit tuh ada beberapa ada yang edit sedikit gitu kan ya, walaupun mungkin kita pakai aplikasi yang ya sekarang tau lah buat yang edit yang simple gitu kan, ada beberapa banyak gitu kan ya. Nggak jarang juga gue sebenarnya gaming juga beberapa di smartphone juga ada yang gue mainin gitu kan, kayak sedikit walaupun gua nggak banyak, tapi gua kayak Mobile Legends pun gua main gitu kan. Masih Impact deh balik. Iya, Genshin Impact gua main. Cuma gua memang kalau untuk yang game-game kayak simulation segala macam itu gua masih pakai PC base gitu kan, karena script gua kayak butuh, emang gua pecinta game simulation ya. Jadi gua masih butuh yang PC. Tapi kalau game yang buat di jalan kayak ini itu kayak Mobile Legends gue masih pakai. Tapi secara performa sendiri dari handphone-nya di gue itu butuh buat aktivitas kerjaan gue, di mana gue itu processing yang cepat gitu kan. Ngolah foto, kalau fotonya mungkin dari hasil kamera yang lain dioper ke gue, kemudian itu foto HD gitu kan, atau resolusinya tinggi, kemudian diedit, atau video gitu resolusinya tinggi diedit, kemudian handphone lo nanggung gitu kan, like pasti kan. Nah, gue butuh itu sebenarnya yang seberapa gitu sih. Cuman gini kan, kalau kita ngomongin handphone flagship dan kalau kita ngomongin spesial handphone flagship sama handphone gaming gitu. Kalau handphone flagship itu kan juga biasanya udah pakai chipset yang gede.
dan bahkan sama kayak chipsetnya handphone gaming gitu. Cuma apa sih yang ngebedain si HP gaming sama HP flagship kalau gue? Kalau gue kan gini ya, asal muasal flagship pertama pasti performa dulu kan. Betul. Dulu flagship itu ada beberapa, bahkan handphone gaming pun, gue ingat banget beberapa tahun yang lalu dia hampir menomorduakan kamera. Tapi mungkin kebutuhan tren saat ini di mana sosmed kenceng, kemudian aplikasi yang simpel juga kenceng, akhirnya kamera juga jadi tren yang tidak bisa kita hindari gitu kan. Mau gak mau kamera bagus ya kan. Jadi menurut gua kalau antara flagship dengan si gaming, di gua sih sebenarnya perbedaannya sangat tipis ya. Oke. Ini menurut pribadi gua ya. Gaming memang lebih fokus untuk performa yang butuh gaming yang misalnya teknologi terkini, misalnya contoh support dengan frame rate yang tinggi gitu kan, sistem pendingin yang tinggi, mungkin dia pakai vapor chamber kayak seperti apa gitu kan, aksesorisnya buat yang penting dingin. Tapi kalau handphone flagship itu kan memang kencang tapi mungkin tidak fokus untuk gaming. Oke. Jadi kayak dia itu flagship ya, performa TV all in one. Oke. Ya lu kalau all in one pasti lo harus berkompromi sama dengan aktivitas yang lain gitu kan, nggak hanya game. Jadi performa ya dibagi-bagi, nggak, bukan berarti gaming aja yang bagus, tapi yang lain atau editing juga harus oke gitu kan. Beda kalau gaming kan mungkin lebih fokusnya di gaming. Itu sih menurut gue ya tuh. Nah kalau menurut persepsi para teman-teman sekalian. Nah, ngomong-ngomong soal teman-teman nih, tadi gue tuh sempet Instastory kan, gue nanya-nanya, kira-kira teman-teman tuh pada suka HP yang kayak gimana nih? Pada suka HP gaming atau pada suka HP yang punya performa tinggi atau kamera HP yang punya kamera bagus? Nah, di sini udah ada beberapa nih yang jawab. Nih, thank you banget teman-teman yang jawab. Ini beberapa gue bacain ya. Nanti selengkapnya ada di video. Ini bagian sini-sini gitu di isu ya. Ya ada di sini gitu. Jadi ada Trevor Iam, dia bilang semuanya lah. Ya itu pasti lah. Jadi dia pilih dua-duanya. Terus ada Febiani 06, dia bilang sih tergantung keperluan. Tapi kalau gua performanya sih nggak usah bagus-bagus banget, nggak apa. Oh ya, jadi ya ternyata ini dia. Mungkin Gen Z kali ya. Gen Z gitu. Ada yang suka rekam posting. Terus ada Tiok Egan, dia lebih suka HP resmi yang nggak bakal masuk ke Indo. Ini gimana? Maksudnya gimana? Nggak masuk ke Indo. Maksudnya gimana ya? Resmi tapi nggak bakal masuk free. Mungkin Pixel kali ini. Ya. Pixelnya resmi juga. Resmi dikeluarkan oleh Google. Tapi ya. Terus ada H Renaldi, dia lebih suka handphone yang punya performa bagus. Wah sama gue itu gamer. Terus ada Ed Salamuddin, biasanya performa GR memiliki chipset yang support dengan kamera bagus. Oke. Jadi sekali ya tadi yang tadi itu ya benar. Cuma tinggal didukung sensor kameranya aja nih. Terus nggak ada sensor kamera, terus di chipset biasanya itu ada yang namanya ISP kan, Image Signal Processor. Ya Kalau flagship sih ya emang enak semua nih, enak semua lah. Terus ada Mas Mobi, wah gila Mas Mobi komen. Kenapa enggak kamera GR performa bagus? Oh, agak mirip itu awal deh. Pengennya deh, entah juga pengennya. Terus karena kita harus milih kan. Betul. Nah, apalagi budget tadi yang sesuai dibilang budget terbatas. Betul. ada kan tuh komplain. Kalau komplain semua gitu Pak. Terus ada @Agustin_Wardadi, dia pengen handphone yang update OS panjang aja lah. Jadi ini yang penting di update OS aja kan ya. Buat handphone yang harus baru itu. Iya. Wajib. Iya, yang penting update OS sih. Kan biasanya yang baru-baru sekarang update OS-nya panjang-panjang. Ya. Terus ada Eza Seroro, dia sukanya kamera yang bagus karena dia main game tuh cuma ML doang, cuma Mobile Legends doang. Tas dulu. Dia juga Tas virtual ya, tas virtual itu lah. Terus dia juga nggak butuh performa yang tinggi-tinggi banget gitu. Terus ada Jorela, HP performa GR. Terus ada apa nih bacanya nih? Seknide, apa sih Seknide? Ya, nanti teman-teman bacanya headphone yang gunanya bagus. Oke. Ya so far segitu dulu ya teman-teman yang gue bacain. Tapi pasti
yang komen-komen nanti bakalan gue tampilin juga di visual ya. Mantap. Oke, terus gue mungkin satu pertanyaan terakhir nih ya, satu pertanyaan terakhir buat mungkin ada nggak sih tips buat teman-teman yang lain nih yang punya budget terbatas tapi pengen punya handphone yang kameranya oke dan performanya juga lumayan, ada nggak sih? Tips gua ya berkompromi dengan kebutuhan lu gitu kan. Contoh lu punya budget gak terlalu tinggi tapi lu pengen yang hasil kameranya bagus tapi performanya juga lambat-lambat banget gitu kan. Kalau menurut gue sendiri dia banyak tuh sekarang yang pakai prosesor kelas menengah kamera tapi tidak bukan rendah ya, bukan jelek tapi udah bagus ya. Bahkan sekarang banyak tuh yang jual dengan kamera 4K, 8K gitu kan. Tapi menurut gua 1080 pun kalau buat sosmed udah cukup bagus. Cari yang simpel, yang tengah-tengah, kemudian performa juga cari yang mungkin tidak sampai terlalu tinggi, masuk kantong, ambil. Kalau menurut Mas Hari Fitrajaya, karena juga ada Snoop Dogg. Oh iya, kemarin nih hafal kita jalan-jalan itu ya. Jalan kemana sih? Kalau gue jadi cewek? Enggak, kan dia kalau gue sih lebih ke kebutuhannya sih. Jadi kan sebenarnya kamera enggak gini, kamera kan beda-beda ya. Betul ya, itu beda-beda. Jadi di produk itu kadang ada yang handphone yang tadi gue bilang tuh yang kameranya bagus, ini bagus. Dan kita untuk cari yang paket lengkap itu emang harus lebih teliti. Minimal misalnya kita cari yang videonya udah stabilnya bagus, terus 4K kalau bisa, dan untuk fotonya misalnya ada fitur-fitur yang mendukung lah, misalnya buat filter menarik, terus resolusinya lumayan gitu kan. Nah kalau udah dapet itu, kalau gue tuh larinya nanti ke storage seperti yang gue bilang tadi. Tapi kan kebutuhan orang beda-beda. Kalau untuk sekedar foto mungkin ya udahlah, nggak usah storage yang gede-gede, asal si kameranya oke buat foto-foto, karena kebutuhan gue buat foto. Nah untuk video misalnya, karena gue buat video, gue saranin ya nyari yang handphone yang kemampuan videonya lebih bagus, stabilnya bagus, dan storage-nya kencang gitu. Itu lebih cocok. Jadi nantinya sih lebih ke kebutuhan ya. Kalau gue sih kebetulan pegang yang kameranya lumayan, videonya bagus, dan storage-nya gede. Jadi udah aman lah. Udah pas banget yang gue pakai sekarang. Siap. Nah itu tadi tuh teman-teman tech people, kalau misalnya lagi butuh handphone, ya berarti sesuai dengan kebutuhan kalian dan sesuai dengan kemampuan kalian gitu. Kalau boleh summarize ya, kemampuan ini dalam artian kemampuan finansial. So itu aja lah tadi tuh ngobrol-ngobrol singkat kita tentang HP performa tinggi ataupun HP kamera bagus gitu. Kalian kalau misalnya punya kritik dan saran, jangan sungkan untuk menulis di kolom komentar, karena kita tetap kasih butuh kritikan apapun gitu ya. So jangan lupa cuci tangan, jangan lupa kalau misalnya keluar rumah permisi ya, juga pamit sama keluarga ya. Gue Ari, Desmal, dan gue Ari pamit, see you, bye.